Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta sejarah semua. Kita sekarang masuk ke episode 22 di Baca Sirah Nabawiyah. Dan judul kali ini adalah Hijrah Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwa setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat kaum muslim sudah banyak yang berangkat hijrah ke Madinah, ia datang kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk berhijrah. Tetapi dijawab oleh Rasulullah SAW, "Jangan tergesa-gesa, aku ingin memperoleh izin lebih dulu dari Allah." Abu Bakar bertanya, "Apakah engkau juga menginginkannya?" Jawab Nabi SAW, "Ya." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menangguhkan keberangkatannya untuk menemani Rasulullah SAW. Ia lalu membeli 2 ekor unta dan dipeliharanya selama 4 bulan. Ini sesuai dengan riwayat Bukhari 4-255. Selama masa tersebut, kaum Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar Makkah. Mereka khawatir jangan-jangan Rasulullah SAW keluar dari Makkah, kemudian menghimpun kekuatan di sana dan menyerang mereka. Maka diadakanlah pertemuan di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu rumah Qusay bin Kilab, tempat kaum Quraisy memutuskan segala perkara. Mereka mengadakan pertemuan untuk membahas apa yang harus dilakukan terhadap Muhammad SAW. Akhirnya diperoleh kata sepakat untuk mengambil seorang pemuda yang kuat dan perkasa dari setiap kabilah Quraisy. Kepada masing-masing pemuda itu diberikan sebilah pedang yang ampuh. Kemudian secara bersama-sama mereka serentak membunuhnya, agar Bani Abdi Manaf tidak berani melancarkan serangan terhadap semua orang Quraisy. Setelah ditentukan hari pelaksanaannya, Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah SAW memerintahkannya berhijrah dan melarangnya tidur di tempat tidurnya pada malam itu. Ini sesuai dengan Sirah Ibnu Hisham 1-155 dan Tabaqat Ibnu Sa'ad 1-212. Dalam riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Pada suatu hari kami duduk di rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada seorang yang berkata kepada Abu Bakar, 'Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang, padahal beliau tidak biasa datang kemari pada saat seperti ini.' Kemudian Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang pada saat seperti ini. Tentu ada suatu kejadian penting.' Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah SAW datang dan meminta izin untuk masuk. Setelah dipersilakan oleh Abu Bakar, Rasulullah SAW masuk ke rumah. Lalu berkata kepada Abu Bakar, 'Suruhlah keluargamu keluar rumah.' Abu Bakar menjawab, 'Wahai Rasulullah, tidak ada siapa-siapa kecuali keluargaku.' Rasulullah SAW menjelaskan, 'Allah telah mengizinkan aku untuk berangkat hijrah.' Tanya Abu Bakar, 'Apakah aku jadi menemani Anda ya Rasulullah?' Jawab Nabi SAW, 'Ya benar, engkau menemani aku.' Kemudian Abu Bakar berkata, 'Ya Rasulullah, ambillah salah satu dari 2 ekor untaku.' Jawab Rasulullah SAW, 'Ya, tapi dengan harga.' Lebih jauh Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kemudian kami mempersiapkan segala keperluan secepat mungkin, dan kami buatkan bekal makanan yang kami bungkus dalam kantung terbuat dari kulit. Lalu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma memotong ikat pinggangnya untuk mengikat mulut kantong itu, sehingga dia mendapatkan sebutan pemilik 2 ikat pinggang. Di sini ada catatan kaki. Tabaqat Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa dia memotong ikat pinggang menjadi 2. Yang satu diikatkan di perut kantung, sedang yang lain lagi diikatkan ke mulut atau tutup kantung. Itu sebabnya ia disebut sebagai orang yang memiliki 2 ikat pinggang. Kemudian Rasulullah SAW menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan memerintahkannya untuk menunda keberangkatannya hingga selesai mengembalikan barang-barang titipan orang lain yang ada pada Rasulullah SAW. Pada masa itu, setiap orang di Makkah yang merasa khawatir terhadap barang miliknya yang berharga
Mereka selalu menitipkannya kepada Rasulullah SAW karena mereka mengetahui kejujuran dan kesetiaan beliau dalam menjaga barang-barang amanat. Sementara itu, Abu Bakar memerintahkan anak lelakinya, Abdullah, supaya menyadap berita-berita yang dibicarakan orang banyak di luar, untuk disampaikan pada sore harinya kepadanya di dalam gua. Selain Abdullah, kepada bekas budaknya bernama Amir bin Fahirah, Abu Bakar juga memerintahkan supaya mengembalakan kambingnya di siang hari, dan pada sore harinya supaya digiring ke gua untuk diperah air susunya, di samping menghapus jejak. Kepada Asma, Abu Bakar menugasinya supaya membawa makanan kepadanya setiap sore. Ibnu Ishaq dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya bin Aibad bin Abdullah bin Zubair dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Rasulullah SAW berangkat bersama Abu Bakar membawa serta semua hartanya sejumlah 6 atau 5.000 dirham. Selanjutnya Asma menceritakan, kemudian kakekku yang sudah buta, yaitu Abu Quhafah, datang kepada kami seraya berkata, demi Allah, aku melihat Abu Bakar berangkat meninggalkan kamu dengan membawa seluruh hartanya. Aku jawab, tidak wahai kakek, dia telah meninggalkan kebaikan yang banyak untuk kami. Lalu aku mengambil beberapa batu, kemudian aku meletakkan di tempat di mana Abu Bakar menaruh uangnya. Lalu aku tutupi dengan kain, kemudian aku pegang tangannya dan aku katakan kepadanya, letakkanlah tanganmu di atas uang ini. Kemudian dia meletakkan tangannya di atasnya seraya berkata, ya tidak mengapa, dia telah meninggalkan untukmu dan ini cukup untukmu. Asma berkata, demi Allah, sebenarnya dia tidak meninggalkan sesuatu untuk kami, tetapi dengan cara itu, aku hanya ingin menyuruh kakek diam. Ini ada dalam Sirah Ibnu Hisham 1-88 dan Tartibu Musnadil Imam Ahmad 2-282. Pada malam hijrah Nabi SAW, orang-orang musyrik telah menunggu di pintu Rasulullah SAW. Mereka mengintai hendak membunuhnya. Tetapi Rasulullah SAW lewat di hadapan mereka dengan selamat, karena Allah telah mendatangkan rasa kantuk pada mereka. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib dengan tenang tidur di atas tempat tidur Rasulullah SAW, setelah mendapatkan jaminan dari beliau bahwa mereka tidak akan berbuat kejahatan terhadapnya. Maka berangkatlah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar menuju Gua Sur. Peristiwa ini menurut riwayat yang paling kuat terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal, bertepatan dengan 20 September 622 Masehi, 13 tahun setelah Bi'tsah atau kenabian. Kemudian Abu Bakar memasuki gua tersebut terlebih dahulu untuk melihat barangkali di dalamnya ada binatang buas atau liar. Di gua inilah keduanya menginap selama 3 hari. Setiap malam Abdullah bin Abu Bakar menginap bersama mereka, kemudian turun ke Mekah pada waktu subuh. Sementara Amir bin Fahirah datang ke gua dengan kambing-kambingnya untuk menghapuskan jejak kaki Abdullah. Pada itu, kaum musyrik setelah mengetahui keberangkatan Nabi SAW mencari Rasulullah SAW dengan mengawasi semua jalan ke arah Madinah dan memeriksa setiap persembunyian bahkan sampai ke Gua Sur. Saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar mendengar langkah-langkah kaki kaum musyrik di sekitar gua, sehingga Abu Bakar merasa khawatir dan berbisik kepada Nabi. Seandainya di antara mereka ada yang melihat ke arah kakinya, niscaya mereka akan melihat kami. Tetapi dijawab oleh Nabi SAW, wahai Abu Bakar, jangan kamu kira hanya kita berdua saja. Sesungguhnya Allah berserta kita. Ini riwayat hadis muttafaq alaih. Allah menutup mata kaum musyrik sehingga tak seorang pun melihat ke arah gua itu, dan tak seorang pun di antara mereka berpikir tentang apa yang ada di dalamnya. Setelah tak ada lagi yang mencari, dan setelah datang Abdullah bin Uraikid, yaitu seorang pemandu jalan yang dibayar untuk menunjukkan jalan rahasia ke Madinah, berangkatlah keduanya menyusuri jalan pantai dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid itu. Pada waktu itu, kaum Quraisy mengumumkan tawaran.
bahwa siapa saja yang dapat menangkap Muhammad SAW dan Abu Bakar akan diberi hadiah sebesar harga diat atau tebusan masing-masing dari keduanya. Pada suatu hari, ketika sejumlah orang dari Bani Mujil sedang mengadakan pertemuan, di antara mereka terdapat Suraqah bin Jatsam. Tiba-tiba datang kepada mereka seorang lelaki sambil berkata, "Saya baru saja melihat beberapa bayangan hitam di pantai. Saya yakin mereka adalah Muhammad dan sahabatnya." Suraqah pun mafhum bahwa mereka adalah Muhammad SAW, tetapi dengan pura-pura ia berkata, "Bukan, mereka adalah si Fulan dan si Fulan yang sedang bepergian untuk suatu keperluan." Ia berhenti sejenak, kemudian menunggang kudanya untuk mengejar rombongan itu, hingga ketika telah sampai di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba kudanya tersungkur dan dia pun jatuh terpelanting. Kemudian dia bangun dan mengejar kembali sampai mendengar bacaan Nabi SAW. Berkali-kali Abu Bakar menoleh ke belakang, sementara Rasulullah SAW berjalan terus dengan tenang. Tetapi tiba-tiba Suraqah terhempas lagi dari punggung kudanya dan jatuh terpelanting. Ia bangun lagi dan dengan tubuh berlumuran tanah. Kemudian berteriak memanggil-manggil, minta diselamatkan. Tatkala Rasulullah SAW dan Abu Bakar menghampirinya, ia meminta maaf dan mohon supaya Nabi SAW sudi berdoa memohonkan ampunan untuknya. Dan kepada Nabi SAW ia menawarkan bekal perjalanan. Oleh Nabi SAW dijawab, "Kami tidak membutuhkan itu. Yang kuminta supaya engkau tidak menyebarkan berita kepada kami tentang kami." Suraqah menyahut, "Baiklah." Ini berdasarkan riwayat muttafaq alaih, rinciannya disebutkan Bukhari 4-255 sampai 256. Maka pulanglah Suraqah, dan setiap bertemu dengan orang-orang yang mencari-cari Rasulullah SAW, dia selalu menyarankan supaya kembali saja. Demikianlah kisah Suraqah. Di pagi hari ia berjuang giat untuk membunuh Nabi, tetapi di sore hari berbalik menjadi pelindungnya. Masya Allah. Teman pecinta sejarah, demikian baca sirah nabawiyah hari ini. Insya Allah bertemu lagi besok. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, juga untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua, ke temannya teman semua, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati sirah nabawiyah dan mengambil hikmah dari perjuangan Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.